Halo teman-teman, kita akan melanjutkan belajar clean arsitektur di Android ya. Dan sekarang kita masuk ke materi desain pattern gitu. Jadi di video awal-awal ini kita nggak akan langsung ngoding dulu ya. Kita akan coba memahami nih definisi per definisi biar lu tuh ada gambaran tentang pattern atau clean arsitektur yang akan kita terapkan di pengembangan aplikasi Android gitu. Oke, ini langsung aja ya. Jadi pengertiannya tuh apa? Jadi secara singkat itu konsep pengembangan perangkat lunak ya, yang menyediakan solusi umum untuk masalah yang sering muncul. Jadi tuh ini udah kayak udah jadi best practice-nya gitu, sehingga tuh lu tinggal pakai aja dan untuk menangani beberapa masalah yang udah muncul sebelumnya gitu. Nah, masalah yang di atas itu apa aja? Contohnya di sini tuh ada eh reusability ya, atau penggunaan ulang, sorry. Kemudian ada ini, perluasan fungsi atau extensibility, scalabilitas, dan maintainability. Tujuannya semua sama untuk mengembangkan aplikasi yang berkualitas gitu, bukan cuma aplikasi yang hanya bisa berjalan gitu. Harus memenuhi unsur-unsur yang kita sebutkan di sini gitu. Nah, kemudian karena di sini kita akan fokus ke Android aja ya, jadi gua akan coba fokus ke desain pattern di Android. Jadi untuk mengembangkan aplikasi di Android itu ada beberapa teknik ya yang sering banget digunakan oleh para developer yang handal di sana. Ya, jadi ini beberapa yang akan kita pelajari. Pertama itu ada MVC. Ya, mungkin lu udah lumayan familiar lah ya dengan MVC, MVVM gitu. Jadi MVC itu secara konsep ya, itu pemisahan menjadi 3 komponen utama ya. Ada model sebagai data layer, kemudian ada view ya, UI layer. Ini tuh mungkin kalau di Android views namanya XML, atau kalau sekarang tuh namanya Jetpack Compose gitu. Jetpack Compose. Kemudian ada controller ya, ini untuk mengatur input sama alur logika bisnis aplikasi kita. Contohnya itu apa? Contohnya itu data kelas ya untuk definisi modelnya, kemudian ada kelas controller untuk kontrol logika, sama layer view layer untuk UI layer untuk view-nya gitu. Ini contohnya nih, sederhana aja sih untuk gambarannya. Jadi kalau MVC itu view-nya ini akan mengambil data atau menampilkan data dari model ini ya. Nah, data yang ada di model ini nanti dikontrol sama si controller ini. Jadi apapun yang tampil di view nanti akan melalui controller dulu gitu. Itu contoh simpelnya alur dari MVC. Kemudian ada lagi nih yang belakangan lumayan populer ya di pengembangan aplikasi Android, yaitu MVVM. Sebenarnya konsepnya hampir sama kayak MVC ya, yaitu pembagian beberapa layer ya, dari tampilan pengguna, logika bisnis, sampai pemanfaatan view model untuk observer gitu, atau sebagai perantara. Jadi view itu nanti akan mengamati atau meng-subscribe, mengobserver gitu perubahan yang ada di view model, kemudian baru meresponnya gitu. Nah, contohnya itu kalau di Android ada view model ya, ini komponen dari Android Jetpack. Kemudian ada live data juga, ini juga sebagai class observer ya, untuk mengamati perubahan di view model itu. Nah, ini contohnya, gue coba ambilin dari dokumentasi Androidnya. Ini mungkin kalau yang Android Views ya, kita pakainya activity atau fragment. Kalau di Jetpack Compose ya, kita akan pakai komponen composable. Hampir mirip sih, MVVM juga bisa diterapin di Jetpack Compose juga, cuma nanti ada penyesuaian di bagian view-nya gitu. Tapi view model nanti kalau di Jetpack Compose bisa dipakai untuk state management ya, yang udah kita pelajari di sebelum video ini, untuk mengatur state di logika aplikasi kita secara keseluruhan gitu. Cuman di sini kita pakai untuk class observer menggunakan live data ini. Nah, untuk modelnya ini nanti ada banyak ya. Ini ada repository, ada model itu dari room atau dari, ini juga nanti bisa lagi biasanya bisa dari lokal.
atau dari remote gitu untuk sumber dari datanya. Itu untuk MVVM ya, untuk alurnya kurang lebih kayak gitu. Nah, kemudian ada singleton pattern ya. Ini mungkin bagi lo yang udah mulai kompleks bikin aplikasinya mungkin akan lumayan familiar ya. Jadi itu konsepnya membatasi pembuatan instance dari sebuah kelas. Jadi satu aja. Jadi itu nggak perlu ada banyak instance untuk pembuatan hal yang sama gitu. Contohnya itu kayak pembuatan database helper. Nah, ini cukup satu aja karena kalau berlebihan itu nanti malah menyebabkan memory leak gitu atau kebocoran memori yang berpengaruh ke proses atau kemampuan dari aplikasinya, performa dari aplikasinya akan menurun karena kita terlalu banyak menggunakan instance yang seharusnya bisa di cover dengan singleton ini gitu. Nah, ini gue udah coba bikin ya contoh kodenya. Di sini ada objek singleton ya, my singleton, kemudian ada variable dan ini ada fungsinya. Nah, untuk melakukan singletonnya di sini kita bisa pakai langsung ya mengakses instance singleton, my singleton, titik print data. Nah, untuk mengubah nilainya bisa pakai ini my singleton titik data, kemudian diganti nilainya di sini. Nah, ini untuk mengakses lagi instance singletonnya kita pakai my singleton.print data, nanti datanya akan sudah berubah gitu. Jadi kita nggak perlu mendefinisikan secara manual satu persatu gitu. Kemudian ada observer ya, kita udah singgung tadi di bagian MVVM. Jadi itu konsepnya mengizinkan objek ya untuk mengamati atau mengobserve dan merespon perubahan pada objek lain gitu. Contoh paling simpel itu live data ya, kalau di Android dapat dipakai untuk subjek ya yang memancarkan perubahan, nih bahasanya kaku banget. Sedangkan kalau activity atau fragment ya atau composable bertindak sebagai observer atau pengamat yang nanti akan merespon dengan mengganti UI-nya atau state-nya di tampilan, akan pengaruh ke tampilan yang akan ditampilkan ke pengguna gitu. Ini contohnya dari observer ya. Jadi ini ada subjeknya, misalnya di view model, nanti dari view layer-nya akan di-observe di sini. Nanti begitu ada perubahan, akan dinotif ke semua yang mengobserve gitu. Ini ya kayak mirip kayak YouTube gitu sih. Kalau misalnya lu udah meng-subscribe ya, nanti lu akan dikasih tahu kalau misalnya ada video baru gitu dari channel yang udah lu subscribe gitu. Dan terakhir ini ada builder teman-teman. Builder pattern ya, ini gue persingkat aja sih, builder aja gitu jadinya. Jadi konsep membuat objek yang kompleks ini langkah per langkah ya, dengan mendefinisikan suatu alur konstruksi yang memungkinkan pembuatan objek dengan konfigurasi yang berbeda. Contohnya tuh kalau di Android yang paling gampang ya, alert dialog builder, lo bisa mengganti title-nya, bahkan lo bisa ngasih gambar, lo bisa ngasih icon, dan lo bisa ngasih message yang akan lo tampilin ke builder itu sesuai sama preferensi aplikasi lo gitu. Nah, ini gambaran simpelnya ya, gue ambil di internet. Jadi builder itu kayak udah jadi komponen nih, lo tinggal nyusun aja kayak ada genteng, ya ada tembok, ini jendela, ini pintu, lu tinggal digabung aja jadi sebuah rumah yang utuh gitu. Nah, nanti semua ini akan kita bahas lebih detail lagi ya setelah video ini. Kita akan bahas dari singleton, kemudian ada observer sampai builder. Coba kita akan ngoding dari contoh di aplikasi Android-nya gitu. Nah, mungkin sampai sini dulu ya untuk video masih pengawalan sih, masih awalan di playlist Clean Code Android ini, Clean Arsitektur di Android ini. Jadi semoga ya tetap semangat ya untuk belajar clean arsitekturnya dan semoga dapat manfaatnya gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan dadah.